Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Pak Mantau. Kali ini Pak Mantau akan berkisah tentang kisah Nabi Ibrahim yang melakukan penyembelihan kepada Ismail. Mari kita ikuti kisah berikut. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke kota Mekah. Suatu hari, Nabi Ibrahim meminta Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ismail yang masih menyusu pada bundanya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang sangat panjang dan akhirnya sampailah di suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan dan tempat bernaung. Udaranya pun sangat panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraan, kemudian menurunkan anak dan istrinya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim! Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Bunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa, "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur." Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang yang bermukim di sekitarnya. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun dan sabar.
Suatu ketika Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim merenung dan memikirkan mimpi itu. Ini wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama berulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakanlah perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar dan menerimanya. Bertambahlah rasa syukur dan kecintaan kepada anaknya, serta bertambah mantap pula hati beliau untuk melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Hai Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak agar Allah memberi anak yang soleh. Sekarang kau mau menyembelihnya. Karena setan selalu menggoda dan terus membujuk Ibrahim agar tidak menyembelih anaknya, Ibrahim mengambil kerikil dan melempari iblis itu. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan setan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah, begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Nabi Ibrahim mengayunkan golok yang tajam ke leher Ismail. Apa yang terjadi? Allah berfirman, "Hai, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan oleh seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.